Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-41 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Insya Allah program ini akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah itu penting di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah bentuk dari perubahan kecil istiqomah kita, yaitu hanya 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Dan semoga ini menjadikan diri kita menjadi eksisten, ya, ada keberadaan kita itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan menarik bahwa perubahan besar akan menghasilkan resistensi atau penolakan, tetapi perubahan kecil akan menghasilkan eksistensi. Dan semoga 10 menit mengaji tafsir Jalalain yang kita lakukan setiap hari ini merupakan suatu perubahan kecil yang menjadikan kita eksis di hadapan Allah, bahwa kita merupakan hamba yang terus berupaya mendekat kepada Allah, terus berupaya untuk menjadi orang-orang yang semakin dekat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-74 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qosan, kemudian menjadi keras, nuli dadi atos opo kulubukum, ati-ati ira kabeh, hati kalian semua, ayuhal yahudu, he orang Yahudi. Solubat, tegese menjadi keras, opo kulubukum qabulil haqqi, saking menerima kebenaran, mimba didzalika, saking sakbadane kejadian-kejadian yang telah disebutkan. Al-madhkuri, tegese kang wis den sebut, min ihya'il qatili, nyatane saking menghidupkan orang yang dibunuh, wa malan perkara qoblahu sadurunge ihya'il qatil minal ayati, saking pira-pira ayat, saking beberapa ayat sebelumnya. Fahya, mongko utawi kulubukum kal hijarati, iku kaya dene batu, fil quswati ing dalem atose, au asyaddu utawa luweh banget apane quswatan kerase, minha atose, minha saking hijarah. Apa yang terjadi? Ayat ke-76 74 ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya. Apa yang terjadi ketika Bani Israel, ketika orang-orang Yahudi yang menjadi kaumnya Nabi Musa ini diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan setelah kematian. Ketika kemarin 70 orang disambar petir, dihidupkan. Terus kemarin pada ayat sebelumnya ini ada orang dibunuh, kemudian dihidupkan dengan memukulkan bagian dari sapi yang disembelih atau yang menjadi dasar penamaan Al-Baqarah ini. Dan ternyata hidup. Dan ternyata apa yang terjadi setelah kejadian-kejadian itu dan ayat-ayat sebelumnya, ada banyak kejadian kalau kemudian kita mengulang lagi ayat sebelumnya, ternyata hati mereka, ayuhal yahudu, ini menjadi semakin keras, tidak bisa menerima kebenaran, semakin keras dari menerima kebenaran. Jadi tidak bisa dimasuki kebenaran setelah kejadian tersebut. Au asyadu qaswah, bahkan kerasnya itu melebihi daripada batu. Padahal wa inna minal hijarah ini lan satemene iku setengah saking batu, lama yakti batu, yakti perkaya tafajjaru kang memancar, minhu saking ma opo al anharu sungai. Wa inna minha lan satemene iku setengah saking hijarah, lama yakti batu, yakti perkara yasyaqwaku kang terbelah, kang pecah apa ma, fihi iku ing dalem yasyaqwaku idhamu ta'i utawi memasukkan tak, fil asli ing dalem asale, fi syini ing dalem shin, aslinya yatasyaqqwaku. Fayah ruju, nuli keluar, nuli metu minhu sangking ma opo alma'u air, wa inna minha lan satemene iku setengah sangking hijarah, lama yakti batu, yakti sesuatu, yahbitu kang meluncur, kang tumurun opo ma, yang zilu tegese tumurun opo ma, min uluwin sangking sesuatu yang tinggi, ila suflin au suflin utawa ila suflin marang sesuatu yang rendah.
min khasyatillahi saking krono wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubukum lan utawi atine sira kabeh la tata'assaru iku ora nrimo pengaruh, tidak terpengaruh apa kulubukum, ora nrimo labet apa kulubukum, wala tinu lan ora menjadi lembut apa kulubukum, wala tahsya'u lan ora menjadi khusyuk, menjadi tunduk apa kulubukum. Wa mallahu lan ora ana utahi Gusti Allah bi ghafilin iku lalai iku lupa ama iku terkecoh amma saking sesuatu tak maluna kang lakoni sira kabeh ing ma. Wa inna ma yuakhiru lan angin mestine mengakhirkan sinten Allah kum ing sira kabeh li waktikum marang waktu sira kabeh. Wa fi qiraatin lan kesebut ing dalem satu bacaan bitahtiyati kelawan titik ngisor. Artinya tidak tak malun tetapi ya malun. Wa fihi lan iku ing dalem dawuh ya'malun iltifatun utai mingo anil hitobi saking arah pembicaraan, saking orang yang diajak dibicara. Dan ternyata apa? Ya, dan ternyata tadi dijelaskan bahwa setelah kejadian tersebut hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Padahal apa? Wa minal hijarati batu, di antara batu itu ada yang mengalirkan air sehingga kemudian menjadi sungai-sungai, air sungai. Wa inna minha lamma yashaqqaqu, ada juga yang terbelah kemudian fayahruju minhul ma, keluar air. Wa inna minha lamma yahbitu, ada yang terjun ya, mengalir dari atas ke terjun dari atas ke bawah. Karena apa? Min khosyatillah. Maksudnya apa? Maksudnya ayat ini adalah bahwa batu yang keras itu saja itu masih taat kepada Allah, taat terhadap hukum-hukum Allah. Yang begitu kerasnya aja masih ada yang kemudian mengeluarkan air. Lah ini hati-hati ayyuhal yahudu ini ternyata lebih keras lagi, tidak mengeluarkan apa-apa, sehingga apa? La tata'assaru. Ketika ada kejadian yang begitu luar biasa, dihidupkannya orang mati, la tata'assaru, tidak memberikan efek apapun, wala talinu, dan tidak menjadikan hatinya itu lembut, semakin sadar ingin mendekat kepada Allah, wala tasyau, dan tidak menjadikan khusyuk hati-hati mereka, malah semakin keras. Wa maullahu bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya Allah itu tidak lupa dengan apa yang kamu lakukan. Wa inna ma yuakhiru liwaktikum, dan ketika Allah tidak menghukum kamu pada saat ini, yuakhirukum liwaktikum, ini hanya karena Allah mengakhirkan azabnya, mengakhirkan hukumannya. Mungkin kalau tidak di dunia, ya besok di akhirat. Nah, maka dari itu ayat ke 74 ini memberikan mau'idhah kepada kita, memberikan pembelajaran kepada kita bahwa ayo kita kemudian melihat sebuah fenomena-fenomena di sekitar kita agar melembutkan hati kita. Jangan sampai apa yang terjadi di sekitar kita itu menjadikan diri kita, hati kita menjadi keras yang tidak dapat menerima kebenaran. Maka dari itu kita perlu banyak untuk merenung, kita perlu banyak tadabbur, tafakur agar apa? Talinu, hati kita menjadi lembut, hati kita dipenuhi dengan kasih sayang, hati kita dipenuhi dengan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah mempunyai hati yang dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.